Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah online Smiling Kids bersama Kak Riko dan Kak Michelle. Yeay. Gimana, udah siap mengikuti ibadah online kali ini nggak? Harus siap dong. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Sikapnya yang baik ya. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di ibadah kali ini meskipun secara online. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan melindungi kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri dulu ya. Laskar Kristus, siap. Yes. Sekarang kita pujikan lagu Buah Roh. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Yeay! Selanjutnya mari kita pujikan kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H,
kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Yeay. Masih semangat kan adik-adik buat memuji Tuhan? Masih dong, harus semangat ya. Dong. Sekarang kita pujikan lagu Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, limpah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, limpah bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar,
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu agar setiap firman-Mu yang disampaikan bisa berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, haleluya. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa. Ketemu lagi dengan Kak Ike di dalam renungan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan belajar kembali firman Tuhan tentang kesabaran. Kita baca ya ayat-ayatnya dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Buka Alkitabnya ya. Sudah ketemu? Katakan yes. Yes. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dalam ayat firman Tuhan kali ini, kita melihat bahwa kita harus sabar di dalam kesesakan. Apa sih Kak kesesakan? Apa karena bajunya nggak muat jadi sesak gitu? Oh, atau apanya yang nggak muat ya? Atau rumahnya sempit jadi sesak gitu? Nah, bukan. Kesesakan artinya dalam percobaan, dalam kesusahan. Nah, kita akan belajar satu tokoh yang bersabar dalam kesesakan. Kita melihat ya dalam Ayub. Nah, adik-adik tahu kisahnya Ayub? Pasti tahu dong. Apa sudah lupa? Karena nggak pernah ibadah kakak, jadi aku lupa ceritanya Ayub itu gimana. Nah, kakak ingatkan lagi hari ini. Dalam Ayub pasal yang pertama dulu. Ya, buka Alkitabnya kembali. Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-5. Oh, ayat yang pertama dulu deh. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, dari sini dulu. Ayub ini orangnya saleh dan dia jujur, takut akan Tuhan, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, nanti kalau adik-adik di rumah membaca seluruh pasal 1 ini. Dia ini mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mempunyai banyak sekali kambing, domba, keledai, juga budak-budak. Dia ini orang yang kaya, ya, orang yang kaya di tanah Uz ya. Nah, suatu hari, nah ini pasti adik-adik tahu, Ayub ini mendapatkan musibah. Mendapatkan apa? Musibah. Apa musibahnya? Dalam 1 hari kekayaannya ini habis. Nah, apa aja pencobaan Ayub? Kita melihat Ayub 1 ayat 12. Ya, ayat 12 dulu. Ayat 13 ya. Sampai 20. Di situ ada dibaca sendiri ya di rumah ya. Nanti kalau kakak baca panjang waktunya habis. Nah, keledainya Ayub dirampas. Dirampas oleh orang-orang jahat. Kemudian kambing dombanya habis dimakan api. Oh, kebakaran. Nah, kemudian unta-untanya juga dirampas.
habis semua. Nah, kemudian ketika anaknya Ayub ini sedang berpesta pora, tiba-tiba angin bertiup kencang dan menimpa anak-anak Ayub sehingga meninggal. Waduh, banyak sekali musibah yang terjadi buat Ayub. Nah, di sini Ayub diuji imannya sama Tuhan. Ini kira-kira Ayub sabar enggak ya? Nah, bukan itu saja. Sudah keledainya dirampas, kambing dombanya habis juga, kemudian unta-untanya juga dirampas, anaknya mati semua. Ayub ditimpa juga sakit. Sakit apa? Sakit kulit ya. Setiap dia merasakan kesakitan pasti digaruk. Bahkan garuknya bukan sama tangan aja, sama beling ya. Beling itu apa sih? Pecahan kaca ya. Digaruk-garuk sampai berdarah-darah. Gatel. Pernah enggak adik-adik sakit gatel sampai berdarah, digaruk terus. Sampai kepalanya ini juga borok semua. Ngeri ya. Nah, tetapi Ayub tidak mengeluh. Ya. Satu lagi, istrinya Ayub juga meninggalkan Ayub, bahkan menyuruh Ayub untuk menghujat Tuhan Allah. Nah, tapi Ayub tidak mau. Ayub tetap sabar. Nah, Ayub juga didatangi sahabat-sahabatnya. Ya, sahabat-sahabatnya ini datang sama Ayub. Ngapain? Harusnya menghibur, tetapi mereka menyalahkan Ayub. Ayub, susah sekali dia, sesak sekali rasanya pencobaannya. Tetapi Ayub tidak mengeluh. Nah, di sini kita belajar bagaimana Ayub ini tidak mengeluh meskipun semua hartanya habis, anak-anaknya meninggal, bahkan dia sakit, bahkan istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya menyalahkan Ayub, tetapi Ayub tidak mengeluh, dia tetap sabar. Nah, di dalam kesabaran Ayub itu membuahkan hasil. Kita melihat Ayub 42, pasal 42 ayat 10 sampai 17. Nah, kalau ini kita baca ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan Ayub yang dahulu. Weh, apa yang dilakukan Ayub? Dia mendoakan sahabat-sahabatnya yang tadi menyalahkan dia. Nah, dia mendoakan, dia berdoa. Dia tidak bersungut-sungut, tapi berdoa. Nah, akhirnya Ayub dipulihkan. Kekayaannya bahkan lebih dari yang dahulu. Lebih banyak 2 kali lipat. Wih, banyak sekali. Ya, bahkan Ayub juga mempunyai anak-anak lagi. Ya, dan anak-anaknya perempuan 3 orang itu anak-anak yang sangat cantik di kotanya itu, di negerinya itu. Siapa namanya? Ayo, siapa? Ayo. Siapa? Kesha, Yemima, dan Karen Hapo. Nah, ini anak yang sangat cantik di negeri Ayub saat itu. Nah, adik-adik, dari kisah Ayub ini kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Ya, adik-adik ini kalau di rumah pasti pernah marah. Oh, pernah Kak, apalagi kalau dilarang mamanya. Ya.
Kak Ike kalau sedang menyuruh anaknya Kak Ike, jangan main HP terus, sudah malam. Ini sudah marah. Oh sebentar toh Ma, sebentar toh Ma. Sebentar terus tapi nggak berhenti. Paling adik-adik juga seperti itu. Nah, kalau tidak dituruti keinginannya, marah-marah. Papa ini, mama ini. Aku ini mau ini, mau belikan ini. Kok nggak dibelikan sih? Nah, ini namanya tidak sabar. Nah, kalau kalian sabar pasti papa mama akan membelikan. Kalau adik-adik marah, malah nggak dibelikan sama papa sama mama. Dibiarin. Ya sudah marah saja. Karena kamu nggak sabar, tak belikan mainannya. Nah adik-adik harus belajar bersabar. Nah adik-adik kapan hari itu sudah 1,5 tahun ya nggak sekolah. Nah itu adik-adik nggak sabar sebenarnya ya. Kapan sih sekolah ini ya? Aku bosen sekolah di rumah ya. Tapi Tuhan sudah jawab ya. Sekarang kita sudah sekolah lagi. Ya, seneng nggak sekolah lagi? Seneng dong. Ada satu lagi yang saat ini kita harus menunggu dengan sabar, yaitu ibadah sekolah minggu tatap muka. Doakan ya adik-adik supaya kita semua bisa sekolah minggu tatap muka kembali. Kamu nggak kangen tah? Kalian nggak kangen tah sama Kak Ike, sama Kak Deborah, sama Kak Vidya, sama kakak-kakak yang lain, Kak Riko, Kak Moni, Kak Seril, Kak Julius, Kak Rian, Kak Michelle, Kak Ayu, Kak Angel, Kak Debbie, Kak Agung, Kak Eka, Kak Shirley. Wih, seneng lah nanti kalau kita sudah tatap muka ibadahnya. Jadi adik-adik tetap bersabar. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Seperti ayat hafalan yang minggu-minggu lalu. Dan kesabaran merupakan salah satu buah roh. Ya, kesabaran. Puji Tuhan adik-adik. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Tetap menjadi orang yang sabar. Nah, aktivitas minggu ini kelas kecil. Sebutkan buah roh. Ya, sebutkan buah roh. Atau kalau supaya gampang nyanyi deh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Stop sampai situ aja. Itu buah roh. Nah untuk kelas tengah. Nah kelas tengah ini ya. Sebutkan nama sahabat-sahabat Ayub dan nama anak perempuan Ayub. Yang 3 orang tadi loh. Ya. Sebutkan nama sahabat-sahabat Ayub. Kemudian sebutkan nama 3 anak perempuan Ayub yang cantik-cantik tadi loh. Nah, untuk kelas besar, ya sebutkan apa saja pencobaan, kesusahan yang dialami Ayub. Nah, tadi sudah kakak sampaikan. Ya, apa saja pencobaan, kesusahan yang dialami oleh Ayub. Ya, itu aktivitas minggu ini. Jangan lupa dikirim ke grup masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman pada hari ini. Ajari kami untuk senantiasa menjadi anak-anak yang sabar, supaya hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Tolong kami Tuhan, tolong kami
yang mungkin saat ini kurang sabar dalam hidup kami. Yang mungkin saat ini kami sering marah-marah kepada kedua orang tua kami maupun kepada teman-teman kami. Ubahkan Tuhan setiap sifat-sifat kami yang kurang sabar ini. Kami mau melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan kali ini? Pasti oke banget dan memberkati adik-adik semua di Pasti rumah kan? dong. Pastilah ya. Nah, jangan lupa untuk ayat hafalannya di video dan dikirimkan ke grup masing-masing ya. Juga jangan lupa ya video TikToknya dikirimkan ke grup masing-masing juga. Ada hadiah yang menarik yang menunggu kalian. Jangan lupa juga persembahannya. Kalau misalnya adik-adik mau memberikan persembahan, bisa dititipkan ke papa mama atau bisa dikirimkan lewat nomor rekening berikut. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan lagu doa ya, please. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari adik-adik kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap firman Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah Tuhan berkenan atas pujian kami dan Tuhan disukakan atas setiap ibadah kami hari ini. Tuhan memberkati kakak-kakak kami yang sudah melayani pada hari ini. Baik Kak Michelle, Kak Riko maupun Kak Ike, juga Om Yoni. Tuhan memberkati juga kakak kami yang mengedit video ini. Terima kasih Bapak, memberkati gereja kami di mana kami saat ini beribadah. Tuhan memberkati Ibu Gembala kami, Tuhan memberkati setiap majelis, penatua, juga jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami, sekolah kami, juga setiap apa yang kami kerjakan Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan Tuhan jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang senantiasa dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa turun atas negeri kami, atas kota kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk beribadah tatap muka kembali bersama-sama dengan teman-teman kami dan juga guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa. Kami mau angkat tangan kami, biarlah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.